Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Masito, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Materi ini merupakan salah satu materi yang dipelajari di kelas 10 semester ganjil. Ya, yang pertama kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Nah, mendengar istilah observasi, tentu kita sudah tidak asing lagi ya. Observasi ini merupakan pengamatan. Nah, jadi teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, atau di sini laporan dari hasil pengamatan ya mengenai suatu objek tertentu. Selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Yang pertama untuk pernyataan umum, nah ini merupakan bagian yang berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji. Nah, jadi biasanya dalam bagian pernyataan umum ini kita hanya cukup menggambarkan secara umum saja tentang objek yang akan diamati. Nah, bisa juga dengan menyampaikan pengertian dari objek yang akan diamati tersebut. Nah, kita akan membuat sebuah teks laporan hasil observasi mengenai pohon kelapa. Nah, untuk contoh pernyataan umumnya, misalnya pohon kelapa merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Ya, yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, ini berisi mengenai bagian-bagian dari hasil pengamatan. Biasanya menjelaskan ciri-ciri atau bagian dari objek yang diamati. Nah, misal tadi dari pohon kelapa. Untuk deskripsi bagiannya, bagian-bagian dari tumbuhan kelapa ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa ini banyak terdapat di tepi pantai. Terakhir ada yang disebut dengan deskripsi manfaat. Nah, mendengar dari namanya tentu sudah bisa kita tebak bahwa bagian ini merupakan kesimpulan yang mengandung isi tentang manfaat dari objek yang diamati. Nah, misalnya tentang pohon kelapa tadi. Contoh deskripsi manfaatnya, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka berdanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa pun bagus untuk mengobati orang yang keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai minuman. Selanjutnya, untuk ciri atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang pertama ada yang disebut dengan frasa verba dan frasa nomina. Nah, kalian mesti ingat apa bedanya frasa dan kata. Ya, tentu ini dua hal yang berbeda. Nah, kalau frasa ini terdiri dari gabungan dua kata yang hanya menduduki satu fungsi saja, namun tidak bersifat predikat. Artinya, frasa ini bersifat non-predikatif. Walaupun gabungan dua kata, tapi bukan berarti dia menduduki sebagai predikat. Ya, contohnya akan pergi. Nah, di situ walaupun gabungan dua kata, tapi untuk frasa akan pergi ini tidak menunjukkan sebagai predikat. Nah, berbeda dengan misalnya ibu pergi. Nah, di situ bukan frasa lagi karena di situ terdiri dari dua struktur fungsi. Ada ibu sebagai subjek dan pergi sebagai predikat. Nah, kemudian untuk frasa nomina, nah berarti di sini gabungan dua kata yang menggunakan kata benda, karena nomina ini adalah kata benda. Kalau verba tadi adalah kata kerja.
Nah, contohnya untuk frasa nomina ini ada rumah baru, gedung tinggi, baju kotor. Nah, di situ ada gabungan dua kata ya yang menggunakan kata benda. Kemudian yang kedua ada afiksasi. Nah, afiksasi ini merupakan kata berimbuhan. Ya, ada yang berimbuhan awal, ada yang berimbuhan akhir, ada sisipan, kemudian ada juga imbuhan awal dan akhir. Contohnya imbuhan awal ada membeli. Nah, itu imbuhan awal me ditambah kata dasar beli, jadi membeli. Kemudian untuk akhiran, contohnya dari kata makan ditambah akhiran an jadi makanan. Ya, kemudian untuk sisipan, contohnya dari kata jari mendapat sisipan M di tengah, nah gabungannya menjadi jemari. Untuk gabungan awal dan akhir, contohnya dari kata tanggung jawab. Nah, di sini ada imbuhan pe dan an. Imbuhan awalan pe dan akhiran an jadi pertanggungjawaban. Yang ketiga, ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, mendengar dari istilahnya, definisi berarti ini menunjukkan pengertian, sedangkan deskripsi berarti ini menggambarkan sesuatu. Nah, biasanya untuk kalimat definisi ini banyak ditandai dengan penggunaan kata adalah, merupakan, yaitu, yakni. Nah, sedangkan kalau deskripsi ini biasanya untuk menggambarkan sesuatu. Nah, bisa dengan menjelaskan ciri-ciri atau bagian dari objek yang diamati. Nah, mengingat tadi dari bagian struktur teks laporan hasil observasi, berarti kalau kalimat deskripsi ini ada di bagian deskripsi bagian, yaitu di bagian kedua. Nah, berarti kalau kalimat definisi ini ada di bagian yang pertama. Struktur yang pertama yaitu ada pernyataan umum. Yang terakhir ada penggunaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, istilah ini pun ada yang menyebutnya sebagai kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Simpleks berarti kalimat tunggal, kompleks yaitu kalimat majemuk. Tunggal artinya satu, yaitu di sini kalimatnya hanya memiliki satu predikat, satu kata kerja saja. Kemudian kalau kalimat kompleks atau kalimat majemuk berarti di sini memiliki lebih dari satu predikat. Contohnya, ibu pergi ke pasar. Nah, di sini ada satu predikat yaitu kata pergi. Nah, sedangkan contoh lain, ibu pergi ke pasar ketika adik masih tidur. Nah, di sini seolah-olah ada dua peristiwa yang dilakukan. Kita bisa melihat dari dua predikat yang digunakan dalam kalimat tersebut. Ibu pergi ke pasar. Di sini ada predikat yang pertama yaitu pergi ketika adik masih tidur. Nah, di situ kan ada predikat yang kedua, masih tidur. Nah, jadi di sini untuk kata kuncinya membedakan kalimat simpleks dan kompleks, kita hanya melihat dari predikat, jumlah predikat yang digunakan. Kalau satu sudah tentu itu kalimat simpleks, kalau predikatnya lebih dari satu berarti itu adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, nah tentu kita harus menentukan terlebih dahulu objek apa yang akan dilaporkan. Nah, ketika kita sudah mengetahui objek yang akan dilaporkannya apa, nah di sini tahapan yang kedua yaitu kita harus mengumpulkan fakta atau informasi yang berkaitan dengan objek tersebut. Nah, mengumpulkan faktanya dengan cara apa? Boleh dengan cara mengobservasi langsung, atau misalnya kalau tidak mengobservasi secara langsung, kita boleh mencari referensi dari sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian, yang ketiga, buatlah kerangka karangan yang merupakan pengembangan dari topik yang terpilih. Nah, sebelum menjadi sebuah teks yang utuh, kita buat kerangka karangan terlebih dahulu yang dikembangkan dari struktur teks tadi. Yang pertama tadi, pernyataan umum, kita buat
pokok informasi akan disampaikannya apa, kemudian dari deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, setelah itu kembangkanlah kerangka-kerangka tersebut menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang utuh, tentunya dengan memperhatikan penggunaan kaidah kebahasaan yang tepat. Teks laporan hasil observasi ini bisa disajikan dalam berbagai bentuk, bisa bentuk digital maupun bentuk manual atau tertulis. Dalam bentuk digital, kalian bisa membuat dalam bentuk infografis ya dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Nah, di situ kalian bisa membuat sebuah teks laporan hasil observasi yang menarik. Nah, kemudian bagaimana cara membuat sebuah teks laporan hasil observasi secara manual? Nah, di sini supaya tidak monoton hanya berbentuk tulisan saja, kalian bisa berkreasi menyajikan teks laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel atau disebut juga scrapbook. Apa buku tempel tersebut? Nah, buku tempel ini merupakan seni kerajinan menata atau menempel beragam gambar, foto, dan tulisan di atas lembaran-lembaran kertas secara menarik. Selain membuat laporan kalian lebih menarik untuk dibaca, penyajian dalam bentuk buku tempel juga akan membuat laporan kalian menjadi semacam memorabilia atau sesuatu yang patut dikenang. Nah, coba perhatikan, ini adalah contoh buku tempel. Jadi kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin dengan menggunakan hiasan-hiasan sesuai inspirasi yang kalian miliki. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.